Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas seputar edukasi, yaitu materi tentang pengauditan. Pada bab 7, penerimaan penugasan dan pemahaman terhadap bukti audit. Tahapan kegiatan audit laporan keuangan. Yang pertama, penerimaan penugasan audit. Penerimaan penugasan audit adalah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan menjadi auditor calon klien. Yang kedua, perencanaan audit. Tahap ini terkait dengan penetapan strategi audit untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberhasilan penugasan audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Melaksanakan pengujian audit atau pelaksanaan pekerjaan lapangan, tujuan dari tahap ini mendapatkan bukti audit tentang efektivitas SPI dan kewajaran laporan keuangan. Yang keempat, pelaporan temuan. Pelaporan temuan berupa laporan standar atau dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau dapat juga menyimpang dari laporan standar. Audit perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klien yang sama sekali belum pernah diaudit dan klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Ada beberapa penyebab klien berganti kantor akuntan publik, antara lain merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik lama, merger antara kantor akuntan publik. Penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik lama. Yang pertama ada fee, kedua kebutuhan jasa, ketiga kredibilitas, dan yang terakhir tuntutan. Yang harus dipertimbangkan sebelum menerima penugasan. Ada 3, yaitu pertama, tanggung jawabnya terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, tanggung jawabnya terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Dan yang ketiga, tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Langkah-langkah penerimaan penugasan. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen, lalu mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa, lanjut menetapkan kompetensi untuk melakukan audit, lalu mengevaluasi independensi, kemudian menentukan kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan seksama mengevaluasi, dan yang terakhir menyiapkan surat penugasan. Evaluasi atas integritas manajemen. Berkaitan dengan jenis klien, maka sumber informasi dibedakan untuk setiap jenis klien seperti berikut. Klien baru yang pernah diaudit, klien baru yang belum pernah diaudit, dan klien lama. Komunikasi dengan auditor terdahulu atau PSA nomor 16, komunikasi antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti SA 315.02. Ada 2, yaitu mengajukan pertanyaan pada pihak ketiga, penasihat hukum klien, bankir, dan lain-lain. Yang kedua, mereview pengalaman masa lalu dengan klien atau majalah, surat kabar, laporan klien ke Bapepam. Mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa. Caranya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan. Yang kedua, memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien. Yang ketiga, mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. Lanjut, menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit. Penetapan tim audit umumnya terdiri dari 1 partner bertanggung jawab seluruh penugasan, 1 atau lebih manajer bertanggung jawab untuk koordinasi dan supervisi, 1 atau lebih dari senior bertanggung jawab terhadap program audit dan supervisi staf asisten yang mengerjakan prosedur audit yang diperlukan. Mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Pekerjaan spesialis. Pertama, penilaian misalnya karya seni, obat-obatan khusus, dan restricted securities.
Yang kedua, penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi. Misalnya, cadangan mineral atau tumpukan bahan baku yang ada di gudang. Yang ketiga, penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus. Misalnya, beberapa perhitungan aktuarial. Yang keempat, penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan, misalnya pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya atau hak atas properti. Menilai independensi. Seperti yang terdapat dalam standar umum kedua, standar auditing mengevaluasi adakah hal-hal yang dapat mengganggu independensi auditor terhadap klien. Dalam pernyataan etika profesi nomor 1, integritas, objektivitas, dan independensi, hal-hal yang berkaitan dengan independensi auditor diklasifikasikan sebagai berikut. Hubungan keuangan dengan klien, kedudukan dalam perusahaan, keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten, pelaksanaan jasa lain untuk klien audit, hubungan keluarga dan pribadi, imbalan atas jasa profesional, penerimaan barang atau jasa dari klien, pemberian barang atau jasa kepada klien. Menentukan kemampuan untuk melakukan audit dengan cermat dan seksama ada 3, yaitu saat penunjukan. Umumnya waktu 6-9 bulan merupakan jangka waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan pekerjaan audit. Yang kedua, penjadwalan audit. Pekerjaan interim, pekerjaan lapangan yang dilaksanakan 3-4 bulan sebelum tanggal neraca. Pekerjaan akhir tahun, pekerjaan lapangan yang dilaksanakan beberapa minggu sebelum neraca sampai 3 bulan setelah tanggal neraca. Yang ketiga, personil klien. Pemanfaatan personil klien akan berdampak besar terhadap penentuan jumlah staf dan jadwal audit serta biaya audit. Pemanfaatan personil klien berdampak terhadap prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Tahapan-tahapan pembuatan surat penugasan. Yang pertama, penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. Yang kedua, tujuan dan lingkup audit. Yang ketiga, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang keempat, kesepakatan mengenai reproduksi laporan keuangan auditan. Yang kelima, kesepakatan mengenai bentuk laporan yang akan diterbitkan auditor untuk menyampaikan hasil penugasan. Yang keenam, fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan, bahwa kekeliruan dan ketidakberesan material yang tidak terdeteksi. Yang ketujuh, kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam SPI yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Yang kedelapan, akses ke berbagai catatan, dokumentasi dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Yang kesembilan, pembatasan atas tanggung jawab auditor. Dan yang terakhir, yang ke-10, komunikasi melalui email. Isi surat penugasan terdiri atas nama perusahaan dan laporan keuangan yang akan diperiksa. Tujuan audit, audit berdasarkan standar audit, sifat, lingkup, dan tanggung jawab audit. Audit memiliki keterbatasan, tanggung jawab manajemen. Manajemen memberikan representasi tertulis kepada auditor, dasar perhitungan hari auditor, ketegasan kesepakatan dengan klien. Berikut ini adalah contoh surat penugasan atau perikatan yang ditujukan oleh Kepala Bagian Keuangan PT SEMA, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pemahaman auditor tentang bisnis klien dan industri klien dapat diperoleh melalui penelaahan kertas kerja tahun lalu, penelaahan data industri dan data bisnis, atau review art atau art, notulen rapat Dewan Direksi, peninjauan terhadap operasi klien, pengajuan pertanyaan terhadap Dewan Komisaris maupun Komite Audit, pengajuan pertanyaan pada manajemen, penentuan keberadaan ekonomis dengan perusahaan lain dalam satu kelompok usaha atau menentukan adanya hubungan istimewa. Melakukan prosedur analitis. Prosedur analitis adalah mengevaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan.
Prosedur analitis dilakukan dalam 3 tahap audit, yaitu tahap perencanaan, tahap pengujian atau tahap pekerjaan lapangan, dan tahap penyimpulan audit. Materialitas, resiko, dan strategi audit pendahuluan. Ada beberapa definisi tentang materialitas. IAI dalam SPAP-nya mendefinisikan materialitas sebagai besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya perhilangan atau salah saji tersebut. Kemudian, materialitas tingkat laporan keuangan. Pengalokasian materialitas pada laporan keuangan pada akun-akun baik neraca maupun laporan laba rugi sering didasarkan kepada neraca. Pengalokasian materialitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu besar relatif akun, besar variabel akun, pertimbangan profesional. Resiko audit. Resiko audit merupakan resiko kesalahan auditor dalam memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Komponen resiko audit. Komponen resiko audit pada umumnya terdiri atas 3, yaitu resiko bawaan, resiko pengendalian, resiko deteksi. Tujuan audit dan bukti audit. Tujuan umum audit adalah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan dalam hasil usaha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan meliputi asersi-asersi manajemen baik yang bersifat eksplisit maupun yang implisit. Asersi-asersi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: keberadaan atau kejadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau pengalokasian, penyajian dan pengungkapan, ketepatan administrasi. Bukti audit. Bukti audit merupakan suatu konsep yang fundamental di dalam audit. Hal itu dinyatakan dalam jelas dalam standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Jenis bukti audit. Dalam sumber bukti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bukti yang dapat dikelompokkan ke dalam 9 jenis bukti, yaitu: yang pertama, struktur pengendalian intern. Yang kedua, bukti fisik. Yang ketiga, konfirmasi. Yang keempat, catatan akuntansi. Yang kelima, bukti dokumen. Yang keenam, bukti surat pernyataan tertulis. Yang ketujuh, perhitungan kembali sebagai bukti matematis. Yang kedelapan, bukti lisan. Yang kesembilan, bukti analisis dan perbandingan.